Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zidan Maulana dari kelas B1J dengan NIM 2511019. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah ejaan dari Van Ophuijsen, EYD hingga Puebi. Sejarah ejaan dalam bahasa Indonesia mencerminkan perkembangan bahasa dan kebudayaan Indonesia yang terus berubah dari masa ke masa. Salah satu perwujudan dari perubahan tersebut adalah perkembangan sistem penulisan atau ejaan yang telah melalui beberapa tahap penting sejak masa penjajahan hingga saat ini. Kita akan membahas dari ejaan Van Ophuijsen. Ejaan Van Ophuijsen diperkenalkan pada tahun 1901 oleh pemerintah Hindia Belanda yang berperan besar dalam memodernisasi penggunaan bahasa Indonesia pada masa itu. Ejaan ini diambil dari nama seorang Belanda, J.H. van Ophuijsen, yang menjadi bagian dari tim yang merumuskan sistem penulisan ini. Pada masa itu, masyarakat Indonesia menggunakan berbagai jenis bahasa daerah, dan ejaan yang ada sangat beragam. Oleh karena itu, ejaan yang baku dibutuhkan untuk menyatukan penulisan dalam bahasa Melayu, yang pada waktu itu merupakan bahasa pengantar yang umum digunakan di seluruh wilayah Indonesia. Ciri-ciri ejaan Van Ophuijsen: penggunaan huruf W untuk melambangkan U, misalnya gunung untuk gunung, kurang untuk kurang. Penggunaan huruf ich untuk mewakili suara I dan J yang merupakan gabungan dari dua huruf. Jiwa untuk jiwa, konsonan ganda seperti FF dan II digunakan untuk mempertegas suara yang lebih panjang. Affair untuk affair. Meskipun ejaan ini bertujuan untuk mempermudah komunikasi di seluruh Indonesia, ejaan Van Ophuijsen seringkali dianggap terlalu rumit dan tidak sesuai dengan cara orang Indonesia berbicara dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, ejaan ini juga terkesan terlalu dipaksakan dan lebih sesuai dengan kebiasaan bahasa Belanda. Oleh karena itu, pada akhirnya ejaan ini digantikan oleh sistem ejaan yang lebih disesuaikan dengan karakteristik bahasa Indonesia. Yang kedua, ejaan Republik Indonesia. Ejaan Republik Indonesia tahun 1947. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, muncul kebutuhan untuk merumuskan sistem penulisan yang lebih cocok dengan bahasa Indonesia yang merdeka. Pada tahun 1947, pemerintah Indonesia merumuskan ejaan Republik Indonesia yang pertama, yang bertujuan untuk menyempurnakan ejaan Van Ophuijsen. Ejaan ini dirancang oleh pemerintah Indonesia dengan melibatkan beberapa ahli bahasa, termasuk dari berbagai daerah, untuk menyusun ejaan yang lebih sederhana dan mencerminkan pelafalan bahasa Indonesia yang lebih alami. Ciri-ciri ejaan Republik: penggunaan huruf W yang diganti U, huruf I untuk menjadi huruf I, penggunaan CH dihilangkan untuk kata-kata yang tidak terpengaruh oleh bahasa Belanda seperti calet yang diubah menjadi salet. Meskipun sistem ini jauh lebih sederhana daripada ejaan Van Ophuijsen, namun implementasinya di lapangan tidak selalu mudah karena banyak orang yang terbiasa dengan ejaan lama. Namun demikian, ejaan Republik menjadi dasar dari sistem penulisan bahasa Indonesia yang modern. 3. EYD, ejaan yang disempurnakan tahun 1972. Pemerintah Indonesia kembali melakukan revisi terhadap ejaan Republik dan menghasilkan ejaan yang disempurnakan. Ejaan yang disempurnakan diperkenalkan dengan tujuan untuk menyempurnakan ejaan yang telah ada sebelumnya. Dengan mengikuti perkembangan bahasa Indonesia yang semakin kompleks seiring waktu, penghilangan huruf F, V, dan Z untuk kata-kata yang berasal dari bahasa asing, kecuali dalam nama diri dan kata yang memang sudah mapan dalam bahasa Indonesia. Misalnya vokasional menjadi vokasi, penggunaan Y juga menjadi I dalam kata-kata serapan. Judicial menjadi judicial.
Penulisan huruf E di akhir kata dipertahankan untuk beberapa kata, misalnya aplikasi, publikasi. Terdapat aturan lebih ketat dalam pemakaian tanda baca dan penulisan kata-kata yang menggabungkan dua kata. Penerapan EYD juga mengalami tantangan karena adanya perbedaan kebiasaan di kalangan masyarakat yang lebih terbiasa dengan ejaan sebelumnya. Namun EYD menjadi sistem ejaan resmi yang digunakan di banyak aspek kehidupan, termasuk dalam pendidikan dan media massa. Selanjutnya, PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia tahun 2015. Pemerintah Indonesia merumuskan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia sebagai pengganti EYD yang sudah digunakan lebih dari 40 tahun. PUEBI yang merupakan pedoman terbaru dalam penggunaan ejaan bahasa Indonesia dan disusun oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. PUEBI dirancang dengan tujuan untuk menyelaraskan ejaan dengan perkembangan bahasa Indonesia serta kebutuhan komunikasi global yang semakin maju. Meskipun pada dasarnya PUEBI tidak berbeda jauh dari EYD, beberapa perbaikan dan penyesuaian dilakukan dalam hal tata cara penulisan, penggunaan tata serapan, serta standar baku dalam penulisan. Ciri-ciri PUEBI: penggunaan huruf F dalam kata serapan yang masih mempertahankan bentuk aslinya seperti foto, fakta, dan fungsi. Penyederhanaan tanda baca, aturan penggunaan tanda hubung dan garis miring diatur lebih ketat. Penulisan kata baku, aturan penulisan kata yang sudah disepakati menjadi baku lebih ketat. Misalnya penggunaan televisi yang bukan televis. Penulisan kata ulang diatur dengan jelas, seperti penulisan kata ulang yang beribuan, misalnya bekerja keras. PUEBI juga mengatur penggunaan ejaan dalam teks ilmiah, formal, serta media massa. Pembaruan yang ada pada PUEBI lebih menekankan pada kesederhanaan dan ketepatan dalam penulisan yang sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi komunikasi yang lebih canggih. Dengan demikian, PUEBI berusaha menjaga kelestarian bahasa Indonesia sekaligus menjawab tantangan globalisasi dengan perkembangan teknologi. Perbandingan dan kesimpulan: seiring berjalannya waktu, sistem ejaan bahasa Indonesia telah mengalami beberapa perubahan yang signifikan, mulai dari ejaan Van Heusen, ejaan Republik, ejaan yang disempurnakan, hingga Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau disingkat PUEBI. Meskipun ejaan tersebut berbeda-beda dalam hal aturan dan prinsip, semuanya bertujuan untuk mempermudah komunikasi dan menyatukan bahasa Indonesia yang digunakan di seluruh Nusantara. Setiap perubahan tersebut mencerminkan dinamika sosial dan perkembangan zaman yang mempengaruhi cara kita berbahasa dan berkomunikasi. PUEBI sebagai pedoman ejaan yang terbaru memberikan panduan yang lebih jelas dan praktis dalam menulis bahasa Indonesia dengan memperhatikan kesederhanaan, ketepatan, dan penyesuaian terhadap bahasa asing serta pengaruh global. Sebagai bahasa yang terus berkembang, bahasa Indonesia perlu mengikuti kebutuhan masyarakat yang semakin beragam dan terbuka terhadap berbagai pengaruh luar. Dengan demikian, perjalanan ejaan bahasa Indonesia dari Van Heusen hingga PUEBI adalah perjalanan yang panjang, penuh tantangan, namun juga menunjukkan tekad bahasa Indonesia untuk menjaga dan memperkaya bahasa Indonesia sebagai identitas budaya dan alat komunikasi yang efektif. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.